Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah ekonometrika, topik bahasan analisis korelasi. Anggota kami dari kelompok 3 yang pertama Cavelino Karunde, yang kedua Priscilia Londa, yang ketiga Naila Bidar, dan yang keempat saya sendiri Bulan Ponda. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana memang seperti itulah pengertian dari korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara linear dan variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, yaitu variabel Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Contoh kasus yang memiliki korelasi: hubungan antara kenaikan harga BBM sebagai variabel X dengan harga kebutuhan pokok sebagai variabel Y. Hubungan tingkat pendidikan sebagai variabel X dengan tingkat pendapatan dengan variabel Y. Hubungan umur pernikahan pertama sebagai variabel X dengan jumlah anak yang dilahirkan sebagai variabel Y. Hubungan tingkat pendidikan ibu sebagai variabel X dengan tingkat kesehatan atau gizi bayi sebagai variabel Y. Jenis-jenis korelasi. Yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, yang ketiga korelasi lemah, yang keempat tidak berkorelasi, yang kelima korelasi tidak sempurna. Korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat di mana apabila terjadi penambahan nilai variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Contoh korelasi positif. Dalam penandaian, jika dilakukan penambahan pupuk, maka produksi padi akan meningkat. Tentu saja semakin tinggi badan seorang anak, berat badannya akan bertambah pula. Semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Korelasi negatif. Jika pada korelasi positif, peningkatan X akan diikuti penambahan nilai Y. Korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif. Apabila harga barang X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik atau diagram pancar, titik-titik berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pancaran. 1. Besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tersebut biasanya diukur dengan koefisien korelasi. 2. Simbolnya P sama dengan koefisien korelasi populasi dan R koefisien korelasi sampel. 3. Nilai koefisien korelasi berada dalam selang -1 sama dengan +1, di mana jika koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. 2.
Koefisien korelasi bernilai negatif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut negatif atau saling berbanding terbalik. 3. Koefisien korelasi bernilai positif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau saling berbanding lurus. Cara mengetahui ada tidaknya korelasi. Teknik untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu membuat diagram pancar dan menghitung koefisien korelasi. Untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan korelasi antara dua variabel X dan Y, kita dapat menggunakan diagram pancar. Diagram pancar adalah sebaran nilai-nilai dari variabel-variabel pada sumbu X dan Y. Manfaat diagram pancar: 1. Membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. 2. Membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu koefisien korelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel X dan Y, dan seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut, dapat diketahui dengan menghitung koefisien korelasi dari kedua variabel. Jika koefisien korelasi bertanda positif, maka dapat disimpulkan berhubungan kedua variabel positif, dan begitu juga halnya bila koefisien korelasi bertanda negatif. Selanjutnya A. Koefisien korelasi Pearson. Apabila antara dua variabel X dan Y yang masing-masing mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya interval atau ratio dan hubungannya merupakan hubungan linier, maka keeratan hubungan antara kedua variabel itu dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi Pearson yang diberikan simbol dengan R dan R untuk sampel P dan P untuk populasi. Selanjutnya B. Koefisien korelasi Ring-Spearman atau ordinal. Untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y yang kedua-duanya mempunyai skala pengukuran sekurang-kurangnya ordinal, dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman antara X dan Y atau Y dan X. Korelasi Ring-Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau penguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Di dalam hal ini, korelasi Ring-Spearman disimbolkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan RHO. Data yang digunakan pada koreksi ini adalah data berskala ordinal. Maka dari itu, sebelum dilakukan pengelolaan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking terlebih dahulu. Nilai korelasi Ring-Spearman juga sama, yaitu berada di antara minus 1 lebih kecil RHO lebih kecil 1. Bila nilai RHO sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Jika nilai RHO sama dengan plus 1, berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Apabila nilai RHO sama dengan minus 1, berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan minus menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasikan. Jika dilakukan secara manual, maka langkah-langkah dalam melakukan uji korelasi Ring-Spearman adalah sebagai berikut. A.
Jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Misalnya, cari skor total variabel X dengan mentotalkan item-item variabel X. B. Lakukan ranking skor X, Rx, dan ranking skor total Y, Ry. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. C. Cari nilai D yaitu selisih Rx kurang Ry. D. Cari nilai D2 yaitu kuadrat D atau selisih Rx kurang. Contoh soal. Ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X atau pendapatan 800, 900, 700, 800. Y atau konsumsi 300, 300, 200, 100, 200, 200 ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel sebagai berikut. Tabel bantu analisis korelasi produk momen. N 1, 2, 3, 4, 5, 6. X 800, 900, 700, 600, 700, 800 berjumlah 4.500. Y 300, 300, 200, 100, 200, 200 berjumlah 1.300. X pangkat 2 640.000, 810.000, 490.000, 360.000, 490.000, 640.000 berjumlah 3.430.000. Y pangkat 2 90.000, 90.000, 40.000, 10.000, 40.000, 40.000 berjumlah 310.000. XY yaitu 240.000, 270.000, 140.000, 60.000, 140.000, 160.000 berjumlah 1.010.000. Berdasarkan tabel bantu tersebut diperoleh nilai sigma X 4.500, sigma Y 1.300, sigma X pangkat 2 3.430.000, sigma Y pangkat 2 310.000, sigma XY 1.010.000. N sama dengan 6. Untuk menghitung korelasi tersebut maka dimasukkan dalam koefisien korelasi berikut. R sama dengan 6 kali 1.010.000 kurang 4.500 kali 1.300 per akar dari 6 kali 3.430.000 kurang 4.500 pangkat 2 kali 6 kali 310.000 kurang 1.300 pangkat 2 sama dengan 6.060.000 kurang 5.850.000 per akar dari 20.580.000 kurang 20.250.000 kali akar dari 1.860.000 kurang 1.690.000 sama dengan 210.000 per akar dari 330.000 kali akar dari 170.000 sama dengan 210.000 per 574,4563 kali 412,3160
sama dengan 2100 per 236.854,4 sama dengan 0,886621. Jadi, diperoleh nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,886621 karena nilainya positif dan mendeteksi 1 berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Kita masuk pada kesimpulan. Hasil analisis korelasi produk momen diperoleh koefisien korelasi sama dengan 0,341 dengan P sama dengan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kecenderungan kecanduan internet dengan kesejahteraan psikologis pada remaja. Artinya, semakin tinggi kecenderungan kecanduan internet, semakin rendah kesejahteraan psikologis pada remaja. Sebaliknya, semakin rendah kecenderungan kecanduan internet, maka semakin tinggi kesejahteraan psikologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa remaja yang memiliki kecenderungan kecanduan tinggi internet akan berpandangan bahwa dirinya tidak bisa menikmati hidup tanpa internet dan dapat dikatakan kurang bahagia jika tidak mengakses internet. Sebaliknya, remaja yang memiliki kecenderungan kecanduan rendah dapat mengontrol dirinya sehingga remaja dapat menikmati hidup dan menjalani hidup dengan terarah atau bahagia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan koefisien determinasi yang diperoleh 0,116. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kecenderungan kecanduan internet memberikan sumbangan efektif sebesar 11,6% terhadap menurunnya kesejahteraan psikologis dan sisinya 88,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dan kekurangan dari presentasi ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.